selamat datang di Sydney Live, Sydney Story, Australia. Hai, balik lagi bersama aku, Asti Tada. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku mau sharing pengalaman aku. Karena banyak sekali teman-teman aku yang nanya, Asti emang bisa bahasa Inggris, kok bisa kerja di Australia, kok bisa kerja di Hong Kong. Kalau Hong Kong kan aku jadi TKW, which is aku cuman jadi pembantu dalam rumah. Gue cuman berhadapan sama bos gue, mau makan apa, mau ngebersihin rumah, itu doang kan yang dibahas tiap hari. Nah, kalau kerja di Australia, aku kerja di bagian kasir. Itu artinya aku berhadapan langsung dengan customer. Jadi customer mau beli apa, mau beli kopi, mau beli roti, mau beli makanan, ini gue berhadapan, gue harus ngomong sama dia, mau makan apa, maunya yang mana, yang seperti ini, mau makan di sini atau mau keluar, maunya gimana, gue harus jelaskan dalam berbahasa Inggris. Dan itu aku ngomong langsung sama orang bule mata biru. Oke, kita agak sombong sedikit. Nah, di video kali ini aku mau berbagi, siapa tahu teman-teman juga punya pengalaman kayak aku dulu, sama sekali nggak bisa bahasa Inggris tapi ingin bisa. Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman atau bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada keinginan, ada kemauan untuk pergi ke luar negeri atau liburan atau bisa berbahasa Inggris. Oke, so ikutin aku terus ya. Dulu sebelum aku bekerja ke luar negeri, aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Nah, pas kerja ke luar negeri, aku bilang, aduh gue harus bisa, nggak mungkin gue nggak bisa bahasa Inggris. Orang gue bisa ngomong, dulu gue nggak bisa bahasa Indonesia, terus gue tiba-tiba bisa. Karena dulu awalnya gue nggak bisa bahasa Indonesia, karena di kampung gue pakai bahasa daerah. Terus gue baru berhadapan dengan orang Jawa, terus gue belajar berbahasa Indonesia, dan aku bisa. Walaupun sekarang bahasa Indonesia aku belepotan, tapi setidaknya aku mengerti dan aku bisa berbicara dan nyampe ke pendengar, ke orang yang mendengar aku gitu. Sama juga nih dengan bahasa Inggris, aku nggak terlalu hebat, tapi orang bule mata biru, mereka mendengar bahasa Inggris aku, mereka paham, mereka mengerti. Itu artinya pendapat aku berarti gue bisa nih gitu. Gue bisa karena gue bekerja di hotel, orang aku ngomong dengan mereka dan mereka bisa jawab. Itu artinya gue bisa, walaupun aku tidak sehebat orang-orang yang belajar bahasa Inggris dengan cara yang baik dan benar, belajar tulis, belajar menulis, belajar abjad dan pronunciation yang bagus, terus cara baca yang bagus dan bla 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 lah. Oke? Nah, terus apa sih yang aku lakukan sih aku bisa bahasa Inggris? Yang pertama, aku suka ngomong sendiri. Jadi aku berbicara dengan diri aku sendiri. Contohnya, mau makan, aku pakai dulu bahasa daerah gue, habis itu gue pakai ke Indonesia, habis itu gue pakai bahasa Inggris. Jadi I want to eat, mau makan nasi, I want to eat rice, I want to eat meat, aku mau makan daging, I want to go back home, I want to go to school, semua gue ngomong itu pakai bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya salah, kan gue ngomong sendiri. I want to take a bath, aku mau mandi. I want to wash my hand, cuci tangan. I want to brush my teeth, sikat gigi. I want to wash my face, cuci muka. I want to put makeup, aku mau taruh makeup gitu. Jadi aku suka biasa ngomong sendiri, apalagi kalau di kamar mandi. Semua apa yang gue lakukan gue pakai dalam berbahasa Inggris. Terus yang kedua, cermin. Nah, satu nih buat teman, jangan pernah belajar berbahasa Inggris di depan cermin. Karena kalau kamu belajar berbahasa Inggris di depan cermin, kamu bakal ketawa. Karena kamu melihat mulut kamu monyang-monyang itu, kamu jadi lucu dan kamu jadi gak mau lagi belajar. So, kamu belajar dulu di kamar mandi, jangan lihat cermin. Setelah kamu bisa ungkapkan, I want to eat noodle, aku mau makan mie, baru kamu pergi ke cermin, I want to eat noodle gitu. I want to wash my hand, kamu udah bisa di kamar mandi, baru kamu pergi ke cermin, I want to wash my hand gitu. Jadi jangan langsung I want gitu, jangan. Oke, so pastikan kamu sudah bisa ngomong, baru kamu hadap ke cermin. Jangan belajar depan cermin, karena kamu akan ketawa sendiri. Oke, next one. Berani bodoh berhadapan dengan orang bule atau orang yang bisa berbahasa Inggris. Jadi bilang aja, nah,
berani ngomong sama orang bule. Jadi orang bule misalnya, halo sir, good morning, how are you, gitu aja. Nah entar nanti dia jawab dia dengan ketawa atau apa, nggak apa-apa, yang penting dia jawab. Dan biasanya kalau kita ngomong gitu sama orang bule, pasti dengan senang mereka langsung jawab. So kamu gak usah khawatir. Nah bagaimana kalau kamu berhadapan dengan teman, hai good morning bro, how are you? Gila lo, bahasa Indonesia aja belepotan kok gaya pakai bahasa Inggris, pasti digituin. Tapi nggak apa-apa, lakukan saja berkali-kali, nanti mereka sudah terbiasa. Kamu orangnya agak-agak sombong gitu, nggak apa-apa. Emang untuk bisa berbahasa Inggris harus butuh yang namanya sombong sedikit. Alright. Oke, terus kamu harus rajin-rajin nonton film anak kecil. Jadi jangan nonton film perang atau film Korea atau film apa tuh hantu. Jangan, yang ada nanti kamu malah jerit-jerit, tapi kamu nggak fokus ke bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kamu nonton anak-anak, kamu akan melihat anak-anak itu lucu, terus otak kamu fokus. Itu pengalaman aku. Jadi aku suka nonton film anak-anak, contohnya film Mickey Mouse atau Dora atau film apa aja. Karena film anak-anak dia menjelaskan apa yang dia kerjakan atau dia menjelaskan kemana dia pergi. Contohnya nih, anak-anak lagi main masak-masak, dia jelaskan tuh, oh this is my plate, ini piring aku, gitu. This is my spoon, ini sendokku. I want to eat vegetable, aku mau makan sayur. I want to drink water, aku mau minum air. I want to take my toy, aku mau ambil mainanku. Jadi semua dijelaskan. Nah, saat dijelaskan, kita juga ngikut. Jadi otak kita kayak tergambar gitu kan. Kerjakan sambil bicarakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang kita bicarakan gitu. Jadi seperti itu kira-kira gitu. Jadi itu yang aku ngelakuin dulu, dan akhirnya aku cuman butuh waktu kayaknya 2 minggu gue udah lancar berbahasa Inggris, walaupun masih belepotan gitu, tapi setidaknya gue udah lancar mendengar orang ngomong apa, gue paham, tapi gue nggak bisa balas. Nah lama kelamaan gue ikutin terus itu, aku berani ngomong padahal itu salah, terus gue berani ngomong depan cermin. Akhirnya aku bener-bener bisa, dan sampai sekarang aku bisa. Terus dulu waktu di Hong Kong, aku pikir kalau aku bisa bahasa Inggris di Hong Kong, aku bakal bisa berbahasa Inggris di Australia. Ternyata tidak. Berbahasa Inggris di Hong Kong dengan berbahasa Inggris di Australia dengan berbahasa Inggris di Indonesia itu beda. Karena mungkin kita ngomong, mungkin orang ngerti, tapi orang ngomong di Australia ternyata nggak sama dengan orang yang ngomong bahasa Inggris di Hong Kong atau di Indonesia. So lama kelamaan di sini baru aku bisa juga. Nah apa yang aku lakukan itu sering-sering ngobrol sama orang yang bukan orang Indonesia. Jadi aku makin mengerti, aku makin pendengaran aku makin terbiasa dengan berbahasa Inggris. Akhirnya sampai sekarang deh. Nah saat aku bekerja di kasir, aku nggak terlalu gugup-gugup kayak dulu lagi gitu. Biasanya dulu gue gugup, nah tapi sekarang tidak. Terus aku biasanya jelaskan ke orang itu, ngasih tahu ke orang itu kalau aku masih proses belajar berbahasa Inggris. Nah teman-teman, kalau mau ngomong berbahasa Inggris atau mau belajar ngomong dengan orang lain, kamu kasih tahu dulu ke lawan bicaramu. Kamu bilang ke dia, gua lagi tahap belajar berbahasa Inggris. Kalau misalnya gue salah, tolong perbaiki ya, gitu, supaya dia nanti nggak ketawain kamu. Aku pun juga begitu, sampai sekarang gue masih seperti itu. Jadi contohnya aku bekerja di kasir, ada pelanggan yang datang mau beli makanan. Begitu dia nyampe, dia gitu. Aku bilang, gue otomatis gue nggak nangkep dong. Aku langsung bilang gini sama dia, aku bilang, oh sorry, boleh nggak bicarakan pelan-pelan, soalnya aku lagi dalam proses belajar berbahasa Inggris, jadi aku harus dengarnya pelan-pelan supaya aku paham. Nah akhirnya orang, I want to buy sandwich. Terus aku bilang, oh you want to buy sandwich? Yes. Okay, what sandwich do you want? Sandwich apa yang kamu mau? Oh, I want ham, cheese, tomato. Oh, you want ham, cheese, tomato? Yes. Okay, mau makan di sini atau mau bawa keluar? You want to have it here or take away? Gitu kan? Dia bilang, yeah, I want to have it here. Oh, okay, you want to have it here, right? Yes. Jadi gue suka ngomongin ulang. Akhirnya itu yang membuat customer selalu tanda sama aku. Jadi kalau misalnya aku ambil order dari jauh-jauh, mereka udah bilang, hi Asti, how are you? Gitu. Nah itu dia,
tips yang aku pakai saat belajar berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman berpikir itu cara aneh, iya sih emang aneh, tapi itu yang aku pakai dulu sehingga aku sampai sekarang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Emang aku nggak sehebat orang-orang yang bisa nulis, bisa baca, jadi mereka bisa berbahasa yang baik dan benar, tapi dengan aku bisa kayak gini aku merasa puas karena aku ngomong sama orang bule, mereka bisa jawab, mereka bisa paham. Itu artinya aku bisa walaupun gak hebat. Oke? Beda-beda tipis ya. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi tahap belajar sekarang bisa baca, bisa nulis, tapi nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Nah, mungkin pakai tips ini, siapa tahu cocok dan nanti lancar deh. Oke? Makasih udah ikutin aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. My baby lagi rewel. See you next video.